kita mulai untuk pelaksanaan pendampingan individu pertama hari ini di SD Negeri Jamali bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan pendampingan individu. Dan seperti yang sudah Ibu ketahui ya, hari ini merupakan pendampingan individu pertama untuk program yang Ibu ikuti, yaitu program Guru Penggerak untuk angkatan 9. Baik, Ibu Eti, apa kabar pagi hari ini? Baik Bu ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tetap sehat ya. Dan saya harapkan Ibu tetap menjaga kesehatan. Sekarang untuk program Guru Penggerak ini ya setidaknya ada tugas-tugas yang bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya selama 6 bulan ini Ibu diberikan kesehatan sehingga lanjut untuk mengikuti program ini. Ya baik, untuk pendampingan individu pertama ini, tema pendampingannya ya tentang refleksi awal kompetensi guru penggerak. Tentang kompetensi guru penggerak, kita akan berefleksi. Ya. Nah, adapun fokus pendampingannya, ya, yang pertama nanti kita akan berdiskusi tentang tantangan belajar daring di LMS. Tentu saja bersama Ibu fasilitator. Nanti ada tantangannya bagaimana, kita diskusi ya. Terus yang kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ibu. Selanjutnya diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital. Dan terakhir diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru. Ya. Jadi untuk pendampingan individu hari ini yang pertama ini ya, itu fokus pendampingan. Baik, mengawal pendampingan individu hari ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu, hari ini kan sudah kurang lebih 1 bulan ya, Ibu mengikuti program Guru Penggerak. Nah, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Terus apa yang telah dilakukan dan merupakan capaian selama 1 bulan? Dari pertama saya merasa senang, terus pas pembukaan dari yang pertama ke LSM, saya bingung bagaimana mengisinya, terus bagaimana caranya, kan ada di sana simulasi saya yang dicoba ya, jadi di modul 1.1 alhamdulillah ada rekan saya bisa komunikasi dengan Ibu. Jadi kalau awal-awal mungkin Ibu harus kesulitan Ya, kesulitan untuk mengikuti LMS, dan juga masih banyak hal yang mungkin Ibu belum dipahami ya, terutama untuk alur merdeka itu ya, mulai dari diri, nah itu hal wajar juga ya, karena mungkin Ibu baru pertama kali untuk melaksanakan pembelajaran di LMS. Terus kalau tentang capaiannya apa yang 1 bulan ini? Jadi kan Ibu kalau dilihat dari pembelajaran sudah sekarang sudah masuk modul 1.2 ya, 1.1 sudah sekarang sudah 1.2. Ibu sudah mempelajari untuk modul 1.1. Yang buat yang dari filosofi ke ajaran ya. Dan Ibu sudah menerapkannya di kelas ya, pembelajaran yang berpihak pada ya. Baik Bu, saya merasa juga ya untuk 1 bulan ini Ibu sudah ada capaian-capaian ya, yang Ibu langsung terapkan di kelas ini. Kalau kelas 2 ya. Nah,
kedua, nah itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara dan ibu sudah mempelajari, dan saya harap bisa langsung mengimplementasikan. Jadi bagaimana cara ya menuntun kepada anak itu, terus memperhatikan kodratnya, berdasarkan dari kodrat alam ataupun kodrat Bapaknya. Itu saya harapkan ibu bisa langsung mengimplementasikan. Baik Bu, itu untuk bagian awal pendampingan. Bu Eti, kita lanjutkan untuk bagian inti pendampingan. Nah, kita akan diskusi, dan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Lokakarya orientasi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan diskusi tentang kekhawatiran dan juga dukungan yang diberikan oleh sekolah. Nah kan sekarang ibu sudah mengikuti pembelajaran selama 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan dari pas kita orientasi. Nah dulu di Lokakarya orientasi sempat ibu punya kekhawatiran ketika akan mengikuti program guru penggerak. Nah, saya mau terbuka ibu punya kekhawatiran. Nah, apakah kekhawatiran tersebut sekarang ketika ibu sudah 1 bulan ini, apakah terjadi atau tidak? Jadi kekhawatiran ibu apa? Jadi tidak bisa mengatur waktu ketika mengikuti program guru penggerak. Tapi dengan diaturnya jadwal, karena dari jadwal saya suka minta dari grup WA, minta jadwal dari WA, jadi mau mengkondisikan jadwal yang berbeda. Jadi bisa diputar sama Jadi berarti kalau misalkan kekhawatiran ini terjadi gitu ya, jadi sekarang ini masih kesulitan untuk mengatur jadwal antara jadwal di program guru penggerak dengan di kegiatan-kegiatan lain. Terus ada solusinya? solusinya alhamdulillah dengan komunikasi dengan guru bisa sudah berjalan. Misalkan ada jadwal dari ya dilihat dulu jadwalnya jam berapa ini, alhamdulillah. Terus ke saya jam segini saya minta tolong sebenarnya untuk jadwal ibu nih, kegiatan yang ibu ikuti selain program guru penggerak, tapi yang keseharian saya tadi mengajar di SD, terus di PPK itu waktunya siap siang. jam 1 sampai Jadi dari pagi sampai jam 12 di SD, terus jam 1 sampai jam 1 lanjut di ke PPK, PPK terus jam 4 sampai jam 4 jam setengah 3, terus setengah 4 jam 4 sampai jam setengah 6 ada yang les di rumah. tiap hari. Ya kalau misalkan ada jadwal diberikan, kalau les kalau misalkan Tapi PPK sebelum ada jadwal guru penggerak, sudah berjalan. itu lesnya tiap hari. Iya, tiap hari Senin sampai Kamis. Itu sampai maghrib. Iya. Malamnya ada lagi. Paling mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Baik. Ya, jadi bisa dikatakan dari pagi sampai sore sampai petang ibu padat dengan tugas-tugas yang tadi ya. Nah sekarang ada lagi jadwal di program guru penggerak. Untuk tugas-tugas mungkin ibu baru bisa melaksanakan Paling bilang istirahat di dalam sekolah, sambil gitu sambil lagi mungkin
Tapi saya yakin ibu di malam itu bisa untuk mengerjakan tugas-tugas LMS sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jadi bisa menyesuaikan untuk alur merdeka ini. Jadi dilihat aja, misalkan hari ini ada waktu, jadi ibu mengatur waktunya ataupun mengerjakan tugasnya sebisa mungkin ya, jangan mengganggu misalkan tugas utama ibu di sekolah gitu ya. Tugas ibu di sekolah, jadi bisa juga ini dikerjakan ibu untuk membuka akses. Atau mungkin juga di siang hari masih ada waktu ya istirahat ya, sebenarnya bisa setengah jam, 1 jam dan itu mungkin yang saya sarankan supaya ibu bisa mengatur waktu untuk beberapa kegiatan sehingga yang jadi kekhawatiran ibu tadi bisa apa sih? Jadi ibu takut ketika mengikuti program guru keluarga ini tidak bisa mengatur jadwalnya. Nah, dengan penjadwalan, dengan memanage waktu, mudah-mudahan ibu bisa melaksanakan ya setidaknya mengkondisikan waktu yang jadwal belajar. Ya termasuk jadwal program guru penggerak yang siang ya seperti ruang kolaborasi. Berarti itu otomatis harus misalkan kalau ada jadwal apa tadi siang TPK itu harus digeser ataupun diliburkan. Nggak diliburkan, kan ada guru yang lain. Oh boleh. Iya itu ya bisa ditugaskan ya. Baik. Nah itu untuk kekhawatiran Bu ya. Ada lagi kekhawatiran yang lain yang mungkin ibu sempat ungkapkan pada orientasi selain tidak takutnya ibu tidak bisa mengatur waktu. Bulan sekarang. Ya, baik, itu untuk kekhawatiran. Nah sekarang tentang harapan. Jadi, selain kekhawatiran ibu juga punya harapan dulu kan ya untuk mengikuti guru penggerak ini punya tujuan, punya harapan. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan, setelah 1 bulan? Harapan saya bisa diterapkan di kelas 2 yang belajar menyentuh keadaan. Nah, jadi mempelajari modul-modul yang ada di LMS ya, terus bisa ibu terapkan langsung di kelas dan sudah terwujud. Alhamdulillah bertahap. Baik Bu, itu harapan yang sudah terwujud. Nah, untuk 10 bulan ke depan, apakah ibu punya harapan baru lagi? Harapan baru saya untuk kedepannya yang melanjutkan yang kemarin kan baru bertahap, misalkan tahap pertama ini, tahap kedua akan yang lebih baik lagi gitu. Misalkan yang berpihak pada murid itu kayak gimana sekarang diterapkan, yang suasana di kelas tuh asalnya monoton, sekarang alhamdulillah gembira, terus nanti kedepannya ada bisa belajar kayak gimana. Itu harapan ke depannya ya. Dan bisa nanti ada modul yang lain yang bisa dipelajari ya. Bahkan nanti ada modul pembelajaran berdiferensiasi, sosial, emosional, itu juga bisa langsung diterapkan. Jadi kita masih banyak lagi yang harus dipelajari. Ya. Baik Bu, itu untuk harapan dan kekhawatiran. Nah sekarang ini saja Bu, untuk mewujudkan harapan-harapan itu, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, ya harus ada dukungan, ya, terutama dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu dari kepala sekolah ataupun dari rekan-rekan. Nah, saya ingin tanyakan kepada ibu, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di SD Jamak ini? Untuk dukungan dari kepala sekolah menyediakan tempat kalau misalkan tidak waktu lagi punya jam 1 boleh di kantor, terus dukungan dari teman-teman kalau misalkan pas pembukaan pertama dari
Ya, yang daring itu alhamdulillah kan waktunya pagi dari dari jam 8 sampai jam 12. Alhamdulillah kelas saya di apa bisa sama aplikasi daring. Ada guru yang menggantikan ibu dikasih di kelas ibu di kelas ibu. Nah itu dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung untuk program ini yang ibu ikuti ya. Dan itu seperti lontar seperti dengar dari beliau mendukung sekali dengan program ini, bahkan bangga dengan ibu katanya ya. Kemudian dari SD Yamari yang lolos untuk mengikuti satu kebanggaan juga buat beliau bu ya. Makanya petugas ibu dihantar lanjut hasil pembelajaran. Nah ibu kan sudah mempelajari terkait modul 1.1 dan juga 1.2 ya. Sekarang udah sampai alur 1.2 demonstrasi. Nah, kalau demonstrasi konten, demonstrasi kontekstual. Baik Bu, sekarang kita berdiskusi tentang implementasi penerapan ya, ataupun perubahan di kelas ibu yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah ibu pelajari selama 1 bulan ini, ya, apa nih perubahan yang ibu lakukan di kelas ibu, di kelas 2, ya, dan itu selaras dengan yang ibu pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut saya sebagai pendidik yang mendukung dan alhamdulillah selama 1 bulan ini saya terapkan dengan pelajaran yang menyenangkan, yang anak dan diterapkan. Jadi sudah Bu ya. Jadi dari yang ibu pelajari di modul 1 ya, seperti tadi pembelajaran yang berpihak pada murid, pada anak, ibu sudah menerapkannya ya. Terus ibu juga merubah pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Jadi ada ini perubahan-perubahan dibanding sebelum mengikuti program guru itu saya datang duduk hanya baca doa lalu ke inti, sudah selesai pulang. Sekarang mah alhamdulillah pas baca doa ada ice cream. Berarti udah ada perubahan ya. Hasil dari 1 bulan. Hasil dari 1 bulan berarti ibu udah ada perubahan di kelas. Apalagi nanti kalau misalkan udah selesai mengikuti guru penggerak, program guru penggerak, pasti banyak perubahan-perubahan yang ibu lakukan di kelas ya. Nah, tadi kan kita ataupun ibu sudah mempelajari modul 1.1, 1.2. Nah, pembelajaran dari modul tersebut buat ibu apa? Manfaatnya ya, dari modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak akan lebih menyenangkan. Pembelajaran kelas akan lebih menyenangkan. Terus reflektif, jadi ada masukan-masukan dari anak tentang pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak. Terus ada dari guru, terus ada dari orang tua siswa juga, bagaimana saya belajar di kelas. Jadi banyaklah pembelajaran yang ibu dapatkan ketika ibu mendapatkan ilmu dari modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi ibu sudah memberikan ataupun membuat perubahan di kelas ya. Ya, semisal pembelajaran yang lebih berfokus pada murid, terus pembelajarannya lebih menyenangkan. Pasti ada respon dari siswa ibu. Ya, ketika melihat perubahan yang ibu lakukan. Bagaimana respon dari anak-anak? Yang dulunya itu nggak senang gitu pas datang ke kelas tuh
cenderung sekarang lebih aktif. Ibu mau lagi breaking, lebih menyenangkan. Jadi mereka merasa nyaman, merasa senang dengan perubahan yang dilakukan gitu ya. Terus cara pembelajarannya kadang kan misalkan penerapan dalam kita kayak kalian saya bikinin lagu gitu. Jadi menghafal karya itu dengan lagu. Berarti anak-anak merasa senang dengan perubahan yang dilakukan ibu. Terus bahkan mereka ya kadang-kadang meminta lagi ya kalau misalkan ibu ice breaking gitu ya. Iya. Ibu lagi gitu. Ya intinya anak-anak lebih senang, lebih aktif gitu ya dengan perubahan ini. Baik Bu, dari perubahan yang ibu lakukan, kalau ibu berefleksi, pasti ada yang merasa atau yang dirasa oleh ibu ini sudah baik. Ya. Dan juga pasti ada ini belum, perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Nah pertanyaannya, apa nih yang ibu rasa ini sudah baik dari perubahan tersebut? Yang dirasa ini lebih menyenangkan, yang kurang baiknya penerapan materi ke anak. Penerapan materi ke anak. Nah, jadi ketika ibu menyampaikan materi gitu ya, ibu harus mencari cara lain ya supaya lebih anak tuh cepet tanggap, terus sambil penerapannya langsung bisa sambil nyaman, enak, senang gitu. Baik Bu. Jadi ada yang sudah baik dan ada yang perlu untuk perubahan konkretnya nih yang telah dilakukan di kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan di atas? Baru aksi nyata boleh satu ya. Itu sebagai laporan ya dari pendampingan individu ini. Ya. Ini untuk pembuatan kerangka portofolio. Di lokal orientasi kan sempat diinformasikan juga tentang pembuatan portofolio digital. Ya, bahkan ada juga panduannya untuk membuat portofolio digital dalam bentuk kertas. Nah itu fungsi apa? Ataupun platform apa yang ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Untuk peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi dulu kan ketika ibu mengikuti program guru penggerak, ibu bisa melihat posisi diri itu di mana? Apakah sudah menguasai semua kompetensi guru penggerak? Belum. Tapi ada itu yang ibu miliki, tapi masih ada yang belum ibu. Nah pertanyaannya, kompetensi apa yang merasa ibu sudah baik? Kolaborasi. Ibu sudah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Alasan apa? Contohnya, sekarang kompetensi apa nih yang perlu ibu tingkatkan lagi dari kompetensi guru penggerak? Alasannya harus materi-materi yang saya sampaikan harus sudah tertanyakan. Caranya penyampaian materi itu harus bagaimana? Jadi masih kesulitan juga ya untuk buat inovasi untuk membuat materi-materi yang menyentuh punya kompetensi yang sudah baik, kolaboratif. Terus ada juga yang perlu ditingkatkan, inovatif. Nah dari umpan balik tersebut, dari keadaan tersebut, apa nih rencana ibu ke depannya? Terutama ini untuk meningkatkan kompetensi yang belum kuasai, yang inovatif. Rencana ini bagaimana? Rencana saya mungkin mencari dari berbagai di sini kan banyak ya YouTube. Mungkin pembelajaran dibarengi dengan lagu-lagu. Terus yang ada di sekitar bisa kan Kak? Misalkan dalam bentuk matematika dengan individu pertama hari ini, tapi sebelum saya akhir nih ada bagian akhir pendampingan, yaitu tentang refleksi terhadap proses pendampingan hari ini.
Jadi kan hari ini saya sengaja datang ke sini untuk melaksanakan pendampingan individu ke ibu ke SD Jamali gitu ya. Nah tentu saja ada pembelajaran buat ibu. Nah dari pelaksanaan pendampingan individu hari ini, ya, ini penilaian ibu ya. Yang saya lakukan pendampingan seperti ini, menurut ibu apa yang sudah baiknya dan apa yang harus ditingkatkan. Nah, kalau juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama pihak sekolah yang sudah menerima juga ya memfasilitasi ya tempatnya untuk pelaksanaan individu hari ini. Baik, terima kasih atas segalanya dan saya akhiri untuk pendampingan individu ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum